Anda kembali menyaksikan Kompas Malam, kita masih bicara soal krisis di Qatar. Pak Trias, sebenarnya Qatar adalah secara politik, kemudian tadi disebutkan oleh Pak Mas Duki bahwa ia dipengaruhi betul atau disokong betul oleh faktor-faktor eksternal atau negara-negara yang kemudian punya kepentingan termasuk Amerika tadi disebutkan. Secara wilayah, sebagai negara, Qatar kemudian kan negara kecil. Apakah kemudian persaingan di antara negara-negara Teluk begitu besar satu sama lain? Ya. Qatar negara kecil, sangat kecil. Penduduknya hanya 2,7 juta. Sedikit sekali sebenarnya. Berapanya Jakarta, ya kan? Berapa Jakarta, sangat sedikit. Tetapi dia tadi disampaikan Cak Badewi ini negeri itu sangat cerdas, ya. Kecil, tapi kaya. Penghasilannya adalah gas alam cair yang dibutuhkan nomor 3 dunia besar itu. Nah, karena itu dia ingin menjadi negara yang mandiri juga. Selama ini Qatar itu ada di bawah bayang-bayang Arab Saudi. Bahkan dikatakan selama bertahun-tahun Qatar semacam vasalnya Arab Saudi. Ya, vasalnya ya Allah, pengikutnya lah kira-kira gitu. Nah itu kan tidak mau masa sebagai negara yang merdeka. Egoismenya muncul dalam perjalanan. Dia kan membutuhkan sebuah kebanggaan sendiri yang di-create sendiri. Saya sebagai bangsa meskipun kecil tapi punya kebanggaan independen. Itu yang mereka lakukan. Apa yang ia lakukan antara lain dalam politik kebijakan luar negeri adalah kebijakan melakukan mediasi dalam berbagai macam konflik antar negara, konflik wilayah dan sebagainya. Misalnya dia memediasi konflik di Sudan, di Yaman, di Palestina. Ya di Palestina kan dia memberikan bantuan pada Hamas, tapi sebenarnya tidak pada Hamas. Secara keseluruhan sebenarnya maksudnya pada Palestina, rakyat Palestina supaya bersatu untuk sama-sama menghadapi Israel. Gitu. Itu yang ia lakukan. Maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan bahwa kami juga mampu sejajar dengan negara yang lain. Jadi kalau tidak melakukan itu dia katakanlah kalau zaman sekarang dia membranding dirinya sebagai negara kecil tetapi mediator peran besar. Menjadi negara kecil tetapi menjadi negara yang bisa memfasilitasi mediasi konflik di mana-mana. Sehingga akan tercatat sekalipun kecil perannya besar. Itu yang ia lakukan. Nah, peran itu yang ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Arab Saudi tentu tidak dimain oleh Arab Saudi yang lebih besar lagi. Karena apa? Arab Saudi negara yang besar paling besar di Timur Tengah. Sehingga tidak boleh kamu seperti itu. Itu ada persaingan seperti itu juga. Ya, jadi Arab Saudi nggak mau Qatar menjadi makin besar, sehingga ya tadi saya sampaikan ya mesti akan tetap harus kecil dan nunduk. Itulah yang menjadi salah satu menurut saya salah satu kesulitan bagaimana konflik ini, krisis diplomatik ini akan diatasi kalau ego masing-masing negara itu masih tetap kuat semuanya. Masing-masing mau tampil. Arab Saudi tidak mau disaingi yang Qatar yang tadi sangat luas, ya kan? Hubungan dengan Iran, hubungan dengan Israel, hubungan dengan Turki, hubungan dengan itu dihubungin semua, menampung orang-orang yang dianggap sebagai kelompok radikal lawan, tapi tampung semua. Karena apa? Karena mau tampil sebagai tadi saya sampaikan, loh kami seperti ini, punya kepribadian yang beda dengan yang lain, sekalipun dia ada di Timur Tengah, karena harus tampil sendiri dan independen. Nah, ini yang sebenarnya kekuatan Qatar di situ sebenarnya. Pak Mas Duki, adakah kemudian nilai-nilai yang dimiliki atau tengah dipegang oleh Qatar saat ini yang dianggap sebagai nilai yang berpengaruh negatif atau mengancam nilai-nilai yang telah ada di Arab Saudi, misalnya soal demokrasi dan sebagainya yang mungkin sudah mulai ditumbuhkan di Qatar sendiri? Oh ya, saya kira Qatar itu sebenarnya sebuah negara anggota dari negara-negara Teluk yang kepala sukunya itu adalah Arab Saudi gitu ya. Tetapi sebenarnya pandangannya lebih inklusif dibanding misalnya Arab Saudi gitu ya. Jadi misalnya satu contoh misalnya, Qatar adalah sebuah negara kecil, tetapi dia mampu meyakinkan dunia bahwa tahun 2020 itu Piala Dunia akan dilaksanakan di Qatar. Satu contoh misalnya kan. Sehingga seluruh dunia itu melihat Qatar. Qatar itu negara apa sih gitu kan. Nah ini kepala suku kan nggak enak nih. Ini kecil-kecil kok tidak taat dan tidak ngikutin komando, kira-kira seperti itu kan. Satu. Lalu yang kedua, Qatar juga mempunyai tengokan yang kuat pada Iran, gitu kan. Karena apa juga sebagian dari warga Qatar yang 2,7 juta itu adalah penganut Syiah juga, gitu. Nah, jadi ini realitas seperti ini juga dipandang oleh Qatar, gitu kan. Dan banyak hal yang menyebabkan kemudian Qatar itu mempunyai keunikan-keunikan. Keunikan yang lain misalnya juga bahwa karena dia adalah memang kemudian penduduknya kecil tapi kekayaannya sangat besar gitu ya. Maka GNP dia itu terbesar saya kira di dunia, ngalahkan orang Amerika sama orang-orang Eropa. Dia warga Qatar itu paling kaya sekarang. Kira-kira itu sudah 160 ribu perusahaan multinasional dolar ya di sana ya.
dia punya banyak saham-saham berada di luar negeri. Sehingga dengan demikian secara ekonomi memang tidak kekurangan apa-apa. Dan karena secara ekonomi dia tidak kekurangan apa-apa, dia juga punya kecerdasan yang bisa dikembangkan sedemikian rupa, tata nilainya juga lebih terbuka gitu kan. Maka kemudian dia banyak melakukan langkah-langkah yang produktif sebenarnya di satu sisi gitu kan. Tetapi itu tadi, langkah yang produktif pun sebenarnya pasti tidak disukai oleh oleh kepala sukunya gitu kan. Bahkan bukan cuma itu, di Qatar itu juga ada pangkalan Amerika terbesar, salah satunya terbesar di mana di Timur Tengah gitu kan. Jadi ada di situ. Sehingga dengan demikian maka Qatar ini memang unik gitu kan di situ. Maka menjadi aneh ya ketika ada satu sebab yang sebenarnya kecil gitu ya, lalu kemudian menjadi besar. Itu sebenarnya karena apa? Karena selama ini itu Qatar itu dianggap membandel. Jadi negara kecil yang selalu membandel, selalu berbeda dengan kepala sukunya. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itulah sebenarnya kita ya sebagai orang yang terutama kalau Indonesia kan penduduknya mayoritas Muslim, ada sesama Muslim juga dengan di Qatar, dan juga ada tenaga kerja kita yang ada di Qatar 43.000 katanya ya, cukup besar ya. Ya kita berharap jangan sampai kemudian konflik ini berkembang eskalasinya terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kalau kita lihat sekarang ini Rusia sudah masuk, Iran juga sudah masuk, Turki juga sudah masuk ke Qatar. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu eskalasi ini mudah-mudahan tidak sampai terjadi hal yang lebih jauh. Mudah-mudahan ada titik temu yang kemudian bisa normal kembali. Dan saya berharap sebenarnya pemerintah Indonesia bisa berperan lebih aktif. Nah, apakah kemudian mungkin terjadi negosiasi atau komunikasi antar negara-negara Teluk termasuk dengan Qatar? Apakah mungkin kemudian Indonesia mengambil peran tepat seperti apa yang bisa diambil oleh Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia? Kita akan bahas usai jeda di Kompas Malam.